Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mayori dari kelas 2 PK2. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang penulisan pesan-pesan rutin dan positif dari mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama ada pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan rutin akan efektif apabila menerapkan strategi yang jelas dan menyesuaikan pendekatan dengan situasi yang ada. Pesan rutin juga sangat beragam dan di bawah ini ada beberapa contoh seperti pesanan barang, memo, dan permintaan informasi. Contoh yang lain juga bisa seperti rekomendasi, kredit, pengaduan, undangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi permintaan rutin. Membuat permintaan adalah suatu kegiatan rutin di dalam bisnis. Dalam kebanyakan kasus, audiens akan mengikuti permintaan kita selama permintaan tersebut masih masuk akal dan tidak meminta sesuatu yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Dalam pesan rutin terdapat 3 bagian penting, yaitu yang pertama bagian pembukaan. Tulis dalam nada yang sopan, tidak menuntut dan personal. Mulailah dengan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas dan jelas, jangan bertele-tele. Yang kedua ada bagian isi. Jelaskan alasan permintaan Anda yang penting. Jelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan Anda, dan perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang ketiga ada bagian penutup. Kemukakan pernyataan keramahan atau tindakan khusus yang diinginkan seperti ekspresi rasa terima kasih Anda, dan jangan lupa agar mudah dihubungi, cantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk permintaan rutin. Dalam dunia bisnis, permintaan rutin bisa bermacam-macam. Permintaan tersebut bisa untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal. Yang pertama ada permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Nah, bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua ada permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, dan permohonan kredit ataupun undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atau suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Berikut adalah contoh bentuk permintaan rutin kepada rekanan bisnis. Yang pertama ada contoh memo. Memo adalah surat dari seorang pejabat ditujukan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat dalam memo adalah kepala surat yang biasanya memuat nama dan alamat kantor. Yang kedua ada badan surat yang memuat pesan yang hendak disampaikan. Yang ketiga ada kaki surat yang memuat tanda tangan dan nama terang. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan, lalu jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau cara penyerahan, dan waktu pengiriman yang diinginkan. Lalu surat keluhan adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanannya. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan pengembalian barang dan permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, dan pembatalan pesanan. Dalam surat pengaduan jelaskan problem atau masalah yang ada dan berikan alasan detailnya. Problem tersebut dapat berupa permintaan uang kembali karena barang tidak sesuai pesanan, perbaikan dalam masa garansi, atau bahkan pembatalan pemesanan. Berikutnya mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Klaim dan permintaan untuk penyesuaian dalam dunia bisnis terjadi karena ada kesalahan atau miss saat berlangsungnya proses bisnis baik penjualan atau pembelian. Kesalahan tersebut terjadi bisa berasal dari perusahaan sendiri, dari pelanggan, atau mungkin dari pihak ketiga. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian ditinjau dari pihak mana yang berbuat kesalahan. Ketika perusahaan yang salah, perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan, jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim, dan ambil langkah-langkah untuk perbaiki hubungan. Ketika pelanggan yang salah, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik.
dan gunakan bagian isi untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Ketika pihak ketiga yang salah, evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan, dan hindari menyalahkan pihak lain, fokus pada pencarian solusi. Berikutnya ada pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. Yang pertama ada good news. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Lalu goodwill adalah pesan dengan niat baik, lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Berikut adalah contoh dari good news. Contoh dari good news itu ada dua, yang pertama tentang pekerjaan dan yang kedua ada tentang produk. Contoh good news tentang pekerjaan yaitu ada kenaikan gaji, lamaran pekerjaan dikabulkan, promosi jabatan, dan tunjangan hari raya atau THR. Di sini yang saya ambil adalah contoh dari good news tentang pekerjaan yaitu promosi jabatan. Dan contoh good news tentang produk ada pemberian diskon, layanan purna jual, garansi, dan persetujuan kredit. Di sini yang saya ambil contoh dari good news tentang produk adalah persetujuan kredit. Selanjutnya adalah contoh dari goodwill yang berupa ucapan selamat atau congratulations. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.